Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membawakan video yang cukup spesial, di mana kali ini gue akan membuka Liga Goa FC untuk musim 2021-2022. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu lagi teman-teman semua bahwa kemarin gue menemukan sebuah game fantasi yang keren banget yang bernama MPL Fantasi. Yang dimana MPL Fantasi ini layaknya sebuah game fantasi. Di sini teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa serta strategi susun tim sepak bola. Jadi mirip-mirip kayak Football Manager, tapi di sini tentunya pastinya lebih seru dan lebih oke. Karena di sini gue udah merangkum juga 3 alasan kenapa game MPL Fantasi ini lebih oke. Karena yang pertama tentunya di game MPL Fantasi ini teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai macam liga di dunia, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Belanda, bahkan besok juga ada pertandingan Olimpiade yang bisa teman-teman mainin di MPL Fantasi ini. Dan yang kedua, di MPL Fantasi ini hadiahnya bisa langsung diambil setelah pertandingannya selesai. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan. Jadi pertandingannya selesai langsung bisa diterima hadiahnya. Dan yang ketiga, tentunya membuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru ya, karena teman-teman jadi nggak cuma nonton bola doang, tapi jadi berasa ikut main dan ngumpulin poin terus di MPL Fantasi ini. Dan nggak berhenti di situ, MPL Fantasi ini hadiahnya berupa brilian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu brilian kemenangan ini senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga tentunya bisa dibelanjain macam-macam ya. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli baju bola, bisa buat beli makan. Jadi banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget antara Jerman melawan Brazil di partai Olimpiade yang tentunya wajib untuk dimainin di MPL Fantasi ini. Jadi untuk itu langsung aja segera main bareng, download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Dan untuk itu langsung aja kali ini gue akan memberikan announcement tentunya untuk teman-teman semua bahwa Liga Goa FC udah dibuka, dan nanti kode linknya akan ada di akhir video. Jadi tonton terus videonya sampai habis tentunya, dan juga nanti akan ada nominal hadiahnya yang akan disebutin di akhir video. Dan juga tentunya gue gak lupa untuk mengucapkan selamat dulu ya untuk pemenang Liga Goa FC di partai Fantasi Euro kemarin, yaitu ada Okta Pratama. Mas Okta, selamat tentunya untuk kemenangannya. Dan juga untuk itu langsung aja ke segmen berikutnya, di mana gue akan membawakan first draft update tentunya, yang dimana kemarin kan udah first draft pertama, dan sekarang udah gue update tentunya dari data yang gue dapat beberapa dari internet tentunya, untuk bisa dipaparkan ke teman-teman semua, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga dalam meramu serta meracik tim di FPL musim 2021 dan 2022. Dan untuk itu langsung aja ke segmen pertama, update draft untuk game week pertama. Let's go. Dan gue udah menyusun juga untuk susunan draft yang terbaru ini, dimana kemarin akhirnya gue memutuskan untuk menjual De Bruyne karena untuk 3 pemain premium tuh kayak terlalu berat untuk bisa gue gunakan, juga karena tentunya budget yang bisa digunakan tentunya bisa membuat tim gue lebih balance ya. Jadi gue harus relakan salah satu premium gue, yaitu De Bruyne, karena pertimbangannya karena De Bruyne akan menghadapi partai yang gue rasa cukup berat ya, melawan Tottenham juga di match day pertama, di game week pertama. Dan untuk itu jadinya kayaknya gue harus Lego De Bruyne dan gue ganti dengan banyak pemain lain ya. Jadi gue update dari banyak lini tentunya. Dan untuk itu langsung aja kita buka untuk fantasi. Ya udah keluar, yang dimana pertama kiper udah gue update ya dari Foster kemarin. Yang thank you buat Bang siapa kemarin udah komen ya kemarin bahwa ngasih tahu info bahwa si Foster ternyata udah nggak menjadi kiper utama dari Watford. Jadinya gue melego si Foster dengan kiper andalan Argentina yang kemarin juara di Copa America, Martinez, yang tentunya gak usah dipertanyakan lagi untuk kapasitasnya dia di gawang Aston Villa ya. Ditambah lagi dari data yang gue dapat, Aston Villa ini menjadi tim yang cukup oke dari segi defensifnya, fixture difficulty rate, FDR-nya untuk di 3 match pertama ya. Jadi gue full untuk pemain Aston Villa di sini pakai 3 player. Di sini ada Martinez, Traore dan Watkins, yang dimana Martinez tentunya bisa menjadi andalan gue di gawang kali ini, yang dimana juga tentunya di musim lalu udah memperoleh poin yang cukup banyak juga ya, bahkan menjadi kiper dengan poin tertinggi juga, dan juga dengan selected tertinggi juga 39,3%. Dan kita lihat juga di musim lalu dia telah mengumpulkan kurang lebih 13 clean sheet ya kalau tadi nggak salah gue lihat untuk datanya. Jadi gue rasa cukup menjadi kiper yang cukup harus dimilikin gitu untuk para manajer FPL di awal musim ini ya. Dan untuk itu langsung gue pilih aja, yang dimana bisa dilihat tadi ya untuk FDR-nya sendiri nih hijau semua, dan juga dari segi defense dan dari segi
attackingnya juga cukup oke. Gue rasa akan melawan tim-tim yang gue bisa bilang di atas kertas di bawah dari Aston Villa ya untuk performanya. Jadi gue rasa harus bisa dimilikin Emiliano Martinez. Dan juga ada Traore yang akhirnya bisa gue masukin dan gue ganti dari Soucek ya, dimana West Ham akan melawan Newcastle. Dan pertimbangannya adalah Aston Villa memiliki fixture yang lebih oke, akan melawan Watford. Dan tentunya kita lihat lagi juga track record ke belakang bahwa Traore gue rasa bisa menjadi pilihan yang oke, dan juga bisa menjadi pilihan yang agak-agak diferensial ya, karena juga cuma 2,1%. Dan gue rasa juga di musim lalu Traore juga cukup oke untuk performanya ya. Dan untuk itu gue masukin lah si Traore ini di lini tengah, dan gue ganti dari Soucek. Dan gue menggunakan full untuk midfielder gue di sini, yang dimana pertimbangannya tentunya untuk poin midfielder gue harus maksimalin, karena tentunya lebih gede juga kalau ngegolin ya 5 poin, jadinya membuka asal lebih gede tentunya. Dan juga lanjut lagi di lini belakang gue memasukkan Maguire, gue ganti dari Stones, yang dimana Stones pertimbangan gue kemarin Manchester City yang akan melawan Tottenham dan cukup berat juga untuk fixturnya. Gue rasa untuk pertimbangannya Maguire lebih oke di sini, karena Maguire juga akan melawan Leeds United, yang dimana Leeds bisa kita lihat ya di awal musim, di musim lalu waktu dia baru promosi dia langsung melawan Liverpool dan berhasil membuat Liverpool sedikit kerepotan walaupun dengan kekalahan, tapi kekalahannya cukup bagus poin skornya, dimana kalah 4-3 waktu itu tapi berhasil memborbardir gawang Liverpool nih. Jadi gue rasa bisa dilihat juga bahwa statistik menyebutkan bahwa Leeds ini bisa dibilang adalah tim yang untuk startingnya, sprintnya cukup tinggi, tapi memang agak kesusahan di tengah atau sepertiga akhir dari musim berjalan karena emang udah capek tentunya. Dan untuk itu bisa gue pastiin untuk Bamford dan kawan-kawan ini bisa memiliki determinasi yang tinggi nih, karena tentunya bisa kita lihat dari data yang tadi ya, bahwa di awal musim Leeds juga cukup oke untuk performanya. Jadi gue harus maksimalin untuk dua lini gedor dari Leeds United ya, ada Bamford dan Rafinha masih gue pertahankan di sini. Dan juga ada MU di sini tadi, kenapa Maguire tentunya karena Maguire bisa kita lihat di Euro kemarin bisa menjadi target man ketika bola set piece, dan itu cukup gacor kemarin bisa gue lihat dari beberapa kali set piece selalu mengarah ke Maguire dan selalu dapat Maguire. Jadi cukup bisa menjadi andalan nih untuk lini belakang MU dalam meraih gol-gol dari set piece, dari tendangan penjuru, dari tendangan bebas. Jadi gue rasa harus dimiliki untuk Maguire, dan juga sekaligus menjadi diferensial di game week pertama sampai game week kelima. Jadi harus gue pertahankan. Dan selanjutnya ada Holding, masih sama kayak kemarin. Holding akan melawan Brentford, yang bisa gue bilang Brentford masih perlu dilihat ya untuk performanya ya, karena kemarin di Championship kayaknya masih belum relevan untuk data yang ada, karena juga lawannya lawan tim-tim Championship. Jadi harus dilihat lagi untuk di 5 game week awal ini Brentford apakah cukup padu, apakah cukup oke untuk bisa bersaing di Liga Inggris. Dan selanjutnya untuk itu berarti Holding tetap gue pertahankan, karena untuk pertimbangan tadi Brentford masih adaptasi di Liga Inggris, jadi harusnya bisa peluang clean sheet-nya juga cukup gede harusnya untuk di game week pertama. Dan juga ada Koval, dimana Koval lawan Newcastle, dimana Koval ini menjadi pemain yang dari awal musim sampai akhir musim kemarin kalau nggak salah gue pakai terus ya. Jadi salah satu pemain yang wajib untuk bisa gue gunakan, karena juga peluang assist dan juga salah satu raja assist dari defender ya si Koval ini ya di pertengahan musim lalu ya. Jadi gue rasa harus ada lagi di lini belakang gue Koval. Dan di tengah gue ada Jota, dimana Jota akhirnya gue masukin ya setelah pertimbangan panjang tadi. Akhirnya gue masukin dari dana yang gue jual dari De Bruyne. Jadi De Bruyne gue jual, dan tentunya banyak value asset yang gue ambil dari dana yang ada, dan gue masukin Jota. Gue ganti dari pemain pengganti kalau nggak salah, cuman gue lupa siapa, pokoknya pemain yang bench. Jadi gue masukin Jota, jadi cukup oke karena kita lihat Liverpool fixture-nya juga cukup oke banget di 3 pertandingan ke depan, dimana Liverpool akan bermain melawan Norwich dan melawan Burnley, dimana Norwich ini harusnya bisa meraih poin penuh ya. Bahkan kita lihat juga dari 2 musim lalu di awal musim lawan Norwich juga dan menang 3-0 kalau nggak salah waktu itu seingat gue, dan Salah waktu itu cukup gacor ya dengan hat-trick ya. Iya, dan banyak juga yang menggunakan Salah sebagai triple captain waktu itu. Jadi ini pertimbangan juga nih, apakah gue akan triple captain lagi di awal game week. Jadi perlu diteliti lagi, dan untuk itu Jota harus ada di squad gue. Dan selanjutnya ada Bruno Fernandes, masih sama kayak kemarin akan melawan Leeds, dan juga masih menjadi pemain premium gue yang gue pertahankan di sini, karena juga performa Fernandes kan juga cukup oke di musim lalu ya, dengan 18 gol dan 11 assist. Gue rasa itu menjadi pertimbangan yang cukup oke, bisa gue pertahankan kali ini. Dan ada Traore tadi seperti gue bilang akan melawan Watford di game week pertama besok, dan juga Traore ini juga menjadi pemain yang cukup oke karena perolehan statistiknya menyebutkan dia telah mencetak 7 gol dan 7 assist di musim lalu, dan itu cukup oke untuk seorang pemain dengan harganya 6 juta ya. Jadi gue rasa
pemain yang cukup worth it untuk bisa dipakai, mengingat si Traore ini juga lawan-lawannya cukup oke di 3 game week awal ini. Dan selanjutnya ada Mo Salah, tentunya one and only Salah harus ada karena akan melawan Norwich di game week pertama, dan gue plus sebagai kapten nih, dan juga kemungkinan akan gue triple kapten langsung di game week pertama, kemungkinan kita harus lihat nanti lagi untuk data yang ada. Dan untuk itu selanjutnya ada Rafinha, dimana Rafinha tadi seperti gue bilang duo Leeds harus ada di game week pertama. Dan ada Watkins, yang dimana Watkins ini juga cukup oke striker ini, dimana dia telah mencetak 14 gol 9 assist, jadi gue rasa itu juga cukup oke untuk seorang striker. Dan untuk itu berikut untuk lini depan gue Bamford dan juga Watkins, dan untuk di lini tengah ada Jota, Fernandes, Traore, Salah, dan Rafinha, dan di lini belakang ada Koval, Holding, dan Maguire, dan di kiper ada Martinez. Dan untuk pemain pengganti gue di sini ada Sanchez, yang dimana cukup oke juga, yang dimana rata-rata pemain bench gue cukup hidup semuanya. Dan Tuni, dimana Tuni ini pemain baru yang bisa gue bilang cukup harus dilihat untuk adaptasinya di Liga Inggris, karena si Tuni ini juga kemarin memecahkan rekor ya di Championship ya, dengan perolehan hingga 30 gol dalam satu musim di Championship, dan itu memecahkan rekor sejauh Championship ada. Dia menjadi pemain terbanyak mencetak gol dalam satu musim. Dan selanjutnya ada White, dimana White ini salah satu back sayap milik Brighton yang gue rasa cukup sering menyuplai bola ke depan ya, dimana menyuplai bola-bola crossing yang cukup oke juga Brighton. Dan selanjutnya ada Manquillo, yang bisa gue bilang juga dengan harga yang murah menjadi pemain yang paling gede untuk poinnya ya, karena Manquillo sebenarnya di musim lalu juga menit bermainnya nggak terlalu banyak, dan juga dia match playnya juga nggak terlalu banyak, tapi untuk dari segi harga hanya 4 juta euro dia menjadi pemain yang poinnya paling besar nih di musim lalu. Jadi untuk itu cukup oke juga bisa ditaruh di bench. Dan berikut untuk squad gua first draft, yang dimana kali ini cukup harusnya bisa meningkat ya dari draft yang sebelumnya. Untuk pemainnya juga cukup balance dari semua lini, jadi gua rasa harusnya bisa gue pertahankan untuk sampai game week pertama. Tapi untuk itu masih belum tahu apakah ada nama-nama baru yang akan muncul, atau mungkin kalau ada Haaland, mungkin Haaland akan gue masukin kalau dia masuk ke Liga Inggris. Dan ada Sancho juga yang belum keluar harganya juga, jadi perlu kita tunggu apakah Sancho dengan harga premium atau dengan harga mid atau harga murah, kita belum tahu. Jadi untuk itu perlu kita lihat lagi ke depannya. Dan berikut untuk first draft gue kali ini, dan selanjutnya ke segmen selanjutnya, dimana selanjutnya gue akan memaparkan untuk kode liga yang bisa teman-teman langsung ikutin join di Fantasy Premier League musim 2021 dan 2022. Ya, untuk Liga Go FC bisa teman-teman langsung ikutin, segera join di kode link di bawah, dimana nanti kan gue kasih lihat di layar tentunya. Dan juga berhadiah untuk satu orang pemenang dengan nominal Rp500.000 untuk di akhir musim. Dan langsung segera join, dimana tanpa syarat tentunya bisa langsung segera join. Dan juga kayaknya itu aja untuk video kali ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan seputar Fantasy Premier League, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang udah nonton terus, yang dimana ini berarti season ketiga ya untuk Go FC ya, yang dimana gak berasa udah 3 tahun gue membawakan konten FPL jalan tahun ketiga kali ini. Dan juga semoga lancar sampai akhir musim, gak ada gangguan, dan tentunya semoga gue bisa nemenin teman-teman semua sampai akhir musim tentunya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget ini udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad, peace out.